Prabowo Subianto sudah berani membangkang perintah Presiden Jokowi terkait pengadaan alutsista atau alat utama sistem pertahanan untuk mengantisipasi perang di masa mendatang. Presiden Jokowi pernah berpesan kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan agar tidak membeli alutsista dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan zaman, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang. Untuk itu, Presiden Jokowi membutuhkan pengadaan alutsista yang berteknologi modern, terbaru, dan canggih sehingga tidak ketinggalan zaman. Karena penggunaan alutsista sebagai alat pertahanan sebuah negara termasuk perencanaan jangka panjang, maka pertimbangan teknologi terbaru dan modern ini menjadi faktor yang sangat penting. Namun, pesan-pesan dari Presiden Jokowi diabaikan begitu saja oleh Prabowo Subianto yang akan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian jet tempur Mirage 2005 yang bekas dari Qatar, sejumlah 12 unit yang biayanya mencapai hingga 11,8 triliun rupiah. Menurut saya, sepertinya tidak ada perencanaan yang matang dari Menteri Pertahanan untuk jangka panjang mengenai pembelian pesawat bekas ini. Mengingat jet tempur Mirage yang bekas yang diakuisisi oleh Kemenhan tergolong sudah ujur alias berusia tua. Jet tempur Mirage yang bekas ini yang dibeli Indonesia merupakan produksi Dassault Aviation Prancis pada tahun 1994 dan telah digunakan oleh Qatar sejak tahun 1997. Artinya, jet tempur Mirage bekas ini sudah berusia 26 tahun. Maka, sekarang timbul pertanyaan. Sebenarnya kondisi apa yang sangat mendesak sampai kita harus menggelontorkan anggaran yang besar demi membeli pesawat tua? Sebagai informasi, sebelumnya Kemenhan telah sepakat untuk membeli 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale pada bulan Februari 2022 yang lalu dengan nilai kontrak mencapai 116,19 triliun rupiah. Dan diperkirakan pesawat tempur asal Prancis itu akan datang ke Indonesia pada akhir tahun 2026. Dikarenakan kedatangan pesawat tempur Rafale masih lama tiba di Indonesia, sedangkan pesawat tempur TNI Angkatan Udara sudah banyak yang habis masa pakainya, maka Kemenhan memutuskan untuk membeli jet Mirage bekas dari Qatar untuk segera bisa memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara untuk sementara, sambil menunggu pesawat tempur Rafale yang baru tiba di Indonesia. Kondisi mendesak seperti yang digambarkan oleh pihak Kemenhan justru memperlihatkan Kemenhan tidak memiliki perencanaan yang strategis dan implementasi yang baik terhadap pengadaan alutsista ini. Sekilas, alasan Kemenhan sangat masuk akal. Dikarenakan lamanya masa tunggu datangnya pesawat tempur Rafale, maka diisi dengan jet tempur Mirage yang bekas. Akan tetapi, kita jangan menyamakan membeli jet tempur itu sama seperti kita membeli barang elektronik dari luar negeri. Yang kalau kita pesan hari ini, kita hanya perlu menunggu sekitar 1 minggu atau hingga paling lama sekitar 2 bulan, maka barang akan sampai di tangan kita. Ini beda. Ini jet tempur. Menurut informasi, pembelian 12 jet tempur Mirage yang bekas ini ternyata baru akan dikirim selama 24 bulan setelah kontrak efektif. Pembelian tersebut ditandatangani pada awal bulan Januari tahun 2023. Artinya, diperkirakan jet tempur Mirage bekas itu akan
dikirim ke Indonesia sekitar bulan Januari tahun 2025. Artinya, kedatangan jet tempur Mirage yang bekas dengan pesawat tempur Rafale yang baru hanya selisih 1 tahun lebih. Kalau tujuan Kemenhan untuk mengisi kekosongan masa tunggu pesawat tempur Rafale yang baru hanya selisih 1 tahun lebih, buat apa kita harus membuang anggaran yang begitu besar untuk membeli jet tempur Mirage yang bekas? Dan bagaimana dengan masa tunggu pengiriman jet tempur Mirage yang bekas ini selama 24 bulan? Diisi dengan pesawat apa? Nah, permasalahan lain yang menurutku seharusnya menjadi pertimbangan penting oleh Kemenhan adalah berapa persen kondisi kesiapan tempur dari jet Mirage bekas yang dibeli ini. Namanya barang bekas, barang second, apalagi sudah berusia 26 tahun. Apakah selama ini jet tempur ini dirawat secara rutin dan kondisinya masih bagus di Qatar? Apakah Kemenhan tidak belajar dari pengalaman masa lalu ketika pada tahun sekitar 2015 ada pesawat F-16 yang merupakan pesawat hibah baru dari Amerika Serikat yang berakhir gagal take off dan terbakar. Jangan lupa, kita punya pengalaman buruk ketika kita mendapatkan barang bekas yang kualitasnya jelek, hanya berakhir musibah. Jangan sampai ada lagi putra-putra terbaik Indonesia, prajurit-prajurit TNI Angkatan Udara kita yang sudah cakap dan terampil, kemudian menjadi korban dari pesawat bekas yang kualitasnya jelek. Bagaimana dengan pertimbangan biaya perawatannya? Namanya barang bekas. Tentu biaya perawatannya juga lebih tinggi karena performanya sudah tidak semaksimal barang baru. Pesawat jet Mirage 2005 telah dipakai Qatar sejak 26 tahun lalu. Sedangkan usia aktif sebuah pesawat tempur itu berkisar antara 30 sampai 40 tahun. Artinya, hanya sisa sekitar 10 tahun lebih sedikit pesawat ini bisa dipakai secara optimal. Itu pun dengan catatan perawatan dan suku cadang tidak ada masalah. Namun, jika tidak ada jaminan ketersediaan suku cadang, perawatan dan perbaikan kerusakan pesawat dalam jangka panjang dari produsen pesawat, ini juga masalah besar. Jangan-jangan 10 tahun lagi, pesawat jet Mirage bekas ini akan menambah koleksi museum kita. Belum lagi, kita harus membayar biaya upgrade, pelatihan pilot, dan juga ongkos pengiriman. Itu bukan biaya kecil. Cukup ironis, Prabowo rela mengeluarkan biaya sebesar 11,8 triliun dan malah merasa bangga atas pembelian jet Mirage bekas Qatar karena menurutnya jet bekas ini menjadi rebutan banyak negara. Padahal sebelumnya Indonesia pernah menolak hibah 1 skuadron pesawat tempur jet Mirage dari Qatar pada tahun 2009. Bukannya Indonesia sombong atau songong tidak mau menerima barang hibah. Akan tetapi, Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan periode 2004 hingga 2009, dengan gagah menolak tawaran jet Mirage dari Qatar karena alasan minimnya anggaran yang tersedia untuk perawatan barang bekas. Hibahnya sih oke, tapi pemeliharanya itu, mahal. Menurutku ini lucu. Dulu kita pernah menolak hibah alias diberi gratis pesawat jet bekas Qatar yang biaya pemeliharanya mahal. Tapi kok sekarang malah kita beli? Presiden Jokowi sudah pernah berpesan kepada Prabowo agar BUMN dan swasta turut dilibatkan dan memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista.
Namun, lagi-lagi pesan dari Presiden Jokowi tidak dihiraukan oleh Prabowo. Pembelian pesawat bekas jelas tidak melibatkan industri pertahanan dalam negeri sehingga alih teknologi dan penggunaan bahan baku pembuatan alutsista yang berasal dalam negeri tidak ada. Padahal sudah jauh-jauh hari Presiden Jokowi menekankan pentingnya perencanaan yang jelas untuk pengembangan industri alat pertahanan mulai dari hulu sampai ke hilir agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap alutsista yang diberi dari luar negeri. Jangan lagi kita orientasinya hanya menyerap anggaran, membelanjakan anggaran sebesar-besarnya untuk sekedar proyek. Sudah saatnya Indonesia difokuskan pada strategic partnership untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya tidak membeli alutsista usang yang sudah ketinggalan zaman. Kita perlu melakukan penguatan pertahanan dengan alutsista yang modern, yang berstandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri. Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi negara yang kuat dan disegani di kawasan Asia Timur. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.